Oke, ketemu lagi dengan Crypto Force Republic. Ini kebetulan tadi saya ada teman bertanya kalau dia mengalami penurunan 50%, apakah butuh kenaikan 400% untuk untung. Nah, jadi ya ini saya coba hitung secara manual saja, dan juga apa fungsi dari DCA atau dollar cost average maksudnya, karena biasanya kan orang yang berhasil itu adalah orang yang duitnya banyak. Ya betul, karena misalkan kita sampai di atas ini belinya dia pucuk gitu, turun anjlok misalkan ini 50% set, orang yang akan cepat beruntung dan berhasil adalah ketika orang yang punya duit di sini beli lagi, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Itulah dollar cost average. Jadi yang dijadikan patokan adalah duit kita, tidak peduli harga pasarnya. Karena di sini kan harganya pernah dulu 10.000, 9.000, 8.000 dan lain-lain. Jadi dollar cost average adalah ketika tidak peduli dengan harganya, tapi kita peduli dengan dollar costnya, average ya. Kalau di sini sejuta, turun sejuta lagi, beli lagi, turun lagi sejuta lagi, turun lagi sejuta lagi, turun lagi sejuta lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berhasil. Nah, sekarang bagaimana cara hitung-hitungannya? Kenapa kok berhasil? Oke, ini yang kita ambil contoh Dogecoin. Anggap saja pada saat naik di sini di harga 3.000 kita terbeli, suara motor, terbeli di 1 juta. 1 juta dibagi 3.000 rupiah per koin, ini kita dapat 333 koin. Ini naik turun kemudian tambah turun sampai sekarang ini, sampai sini harganya misalkan 1.600 rupiah, berarti mengalami penurunan 44% lah kita dari sini sampai kira-kira di sini ya, 45% penurunan. Nah, bagaimana untuk kita mengembalikan modal? Berarti kan karena duit kita sekarang mungkin sekitar 550.000, penurunan kepotong hampir separuh ya. Nah, untuk mencapai balik modal, tanpa kita DCA, maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, udah biarin aja deh gitu. Untuk kebalik modal adalah harga 1.600 ini sekarang dia harus naik ke atas, terus ke atas sampai di 78%, ya kan, dari 1.600 ke 3.000 gitu ya. Kan kita ke 3.000, belinya di 3.000 lah kira-kira di sini, ke 3.000 sekitar 80%. Jadi ketika dia naik mulai dari 1.600, 700, 2.000, 2.500 dan segitu, saya harus kembali ke harga beli. Harga beli di 7.000 ya sudah kira-kira segini. Ya berarti pasar mengalami kenaikan 80%, kita akan BEP. Oke, tadi kalau ngomong kerugian, bagaimana sih cara recovery? Biasanya orang DCA gitu ya. Jadi kalau untuk berhasil ya biasanya untuk DCA. Apa keuntungannya DCA? Ketika sudah harganya sekarang di 1.600, 1.600 kan, artinya duit kita secara uang tadi tinggal 500.000. Kalau kita nambah di 1 juta lagi, dibagi harga sekarang 1.665 katakanlah, itu mendapatkan 666 koin. Nah, koin awal kita adalah 333. Jadi total adalah 1.000 koin. Nah, ketika punya kita 1.000 koin,
tiba-tiba naik nih serat, sekarang 2.300 misalnya, 2.300. Makanya 2.300 ini harganya, harga pasar 1.300 kalikan 1.000 koin, makanya 2.300.000. Artinya modal sejuta di sini, modal sejuta di sini sudah balik bahkan 300.000 untungnya. Berapa kenaikan persentasenya? Nggak perlu tinggi-tinggi, dari sini sampai ke sini pasar hanya butuh 39 sampai berapa nih? Harga 2.300. Ya kira-kira di sini kira-kira 40% saja. Itu untuk kembali modal bahkan untung 300.000. Itulah kelebihannya DCA. Karena kalau kita beli di sini dari tadi turun 50%, blok, naik lagi kayak tadi. Karena kita nggak DCA kan, jadi nunggu sampai 80%an, nunggu kembali lagi ke harga awal. Misalkan kan ngitungnya kita bukan dari titik sini lagi, berarti misalkan 3.000 turun ke 1.500, itu kan turun 50%. Untuk kembali ke harga 3.000 di 1.500 berarti butuh 100% kan untuk kembali ke 3.000, karena ngitungnya karena harga ini, harga koinnya. Itu aja. Nah, jadi begitu ya cara ngitungnya. Mungkin cara mudahnya ya harga pasar aja, termasuk jadi modal gitu ya. Jadi modal, harga modal dibagi harga pasar, ketemulah jumlah koin. Nanti turun set kan koin kita utuh gitu ya, koinnya kan utuh, hanya harganya aja berbeda. Kalikan lagi kan udah jelas lah, 3 koin dikalikan ini. Nah kalau kita mau beli dapat sekian koin ditambah koin yang dulu udah beli, ketemulah sekian. Begitu dia naik sedikit aja cover lebih banyak gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai sini lagi untuk untung gitu ya. Oke, mari skenario tadi kita teruskan. Tadi kan beli sejuta di 3.000 ya, tapi kita coba teruskan ke bawah lah gitu ya. Misalnya kita terusin lagi ke bawah, tadi yang kedua sejuta juga di harga 1.600-an, ternyata turun lagi, kurang hasam betul, sampai 1.200. Kita beli lagi sejuta lagi, dibagi 1.200 kan per koinnya, maka kita akan mendapatkan 833 koin. Ternyata turun lagi guys, menjadi 600 rupiah per koin. Beli lagi sejuta, nggak peduli, saya hajar lu, maka dapat 1.623 koin. Sehingga secara total ya, dari pertama dapat 300 koin, dapat 600 koin, dapat 800 koin, dapat 1.500 koin, total kita punya 3.425 koin dengan modal 4 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oke, waduh kayaknya nggak bener nih, gua rugi nih 4 juta. Rugi kalau kalian jual di sini. Sekarang kalau belum dijual kan koinmu masih ada 3.425. Entah bagaimana, nunggu besok pagi, bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, buset, baru merangkak naik gitu ya. 4 tahun kalian menunggu, dia baru naik misalnya. Dari sini naik tuh, cekik, naik misalkan sampai, nggak usah mewah-mewah dulu deh, cek dari 600 naik dikit lagi ke berapa nih, 1.300 lah anggap ya, paling kita ambil gambar simpelnya aja di 1.300 rupiah. Ketika kita mau jual misalnya, koin kita total adalah 3.425 koin, dikalikan harga pasar
1.300, maka total adalah 4.452.000. Artinya adalah satu, kita sudah BEP, sudah balik modalnya 4 juta toh, bahkan untung 400.000 kayak tadi. Itu hanya butuh kenaikan berapa dari sini ke sini, sekitar 116%. Kok tinggi sekali? Lah iya kan, harganya si yang dihitung persentase adalah kelipatan dari harga ini. Dari sini ke sini naik sekian, ya besar sekali. Makin rendah tentu makin besar. Makanya kalau kalian beli Bitcoin ya persentasenya kecil aja gitu ya. Mungkin dari 500 juta ke semiliar kan 100%. Dari semiliar turun ke 700 kan baru 30%. Jadi kalau naik kebalik ya, makin rendah makin tinggi lah, intinya seperti itu. Perkiraan seperti itu ya, gede. Nah, kenaikan segitu persen apa ya, kalau di saham bikin gila itu namanya, nggak mungkin gitu ya, susah. Makanya kalau kripto, tapi kripto itu udah biasa. Oke, ternyata memang secara prediksi wow luar biasa. Dia pengennya kita kemarin beli 3.000 kan pengennya ke sono. Dulu pernah ke 10.000, masa sekarang nggak 10.000? Katakanlah memang nggak bisa lah. Memang koin kripto itu kan makin tahun makin ambrol, makin nggak jelas gitu ya. Kalau secara technical analisis, kemarin sepuncak sini, sekarang turun sini, kita berharaplah sampai segini ya, sampai ke sini, sampai di kira-kira moving average yang ini. Berarti di kira-kira harganya itu 2.300, karena sesuai dengan prediksi kayaknya nggak mungkin deh untuk dia naik tinggi lagi, karena hype-nya sudah hilang ataupun orang udah sudah nggak populer lah. Berarti kalau dia bisa naik sesuai prediksi, walaupun trennya turun secara jangka panjang, misalkan dalam 2 tahun dia naik menjadi harganya 2.300, maka 3.475 koin dikalikan harga pasar misalkan 2.300, kita akan mendapatkan 7,887 juta rupiah dari modal awal sebesar 4 juta. Jadi keuntungannya berapa itu? Ya tinggal kurangin saja ya, 7 juta dikurangin 4 juta, mungkin sekitar 3 juta,8. Itu seperti itu. Karena investasi adalah modal kelipatan, maka ya harus kalian lipatkan. Jadi kalau kalian beli di sini kemudian kapok sampai turun segini, turun berapa persen, kapok mau diar gitu, nggak mau lagi, aduh saya mau diar, saya tertipu ini. Sementara turunnya adalah sudah 80%, padahal penurunan segini tuh cemen guys buat dunia kripto. Jadi dunia kripto tuh 7% tuh biasa-biasa saja. Apalagi kalau kalian main koin meme, ada yang turun 99%, no problem kalau kalian maksa dollar cost average di sini. Semakin bawah beli, maka kenaikan nggak perlu tinggi-tinggi, semakin gampang untung. Ketika misalnya tiba-tiba entah bagaimana nasibmu luar biasa beruntung, zaman dulu Dogecoin ini pernah mencapai 8.000, sesuai prediksi bisa menjadi berapa, $1 gitu ya, $1, bahkan sampai anggap aja 20.000 nih, anggap aja 20.000. Dari sini tiba-tiba entah bukan apa duriannya mau ambrol gitu, tiba-tiba naik ke 20.000 aja lah ya. Kalian tinggal kalikan saja. Mana tadi jumlah koinnya? Ini jumlah koin tuh 3.475 koin dikalikan 20.000, itu akan mendapatkan 68 juta dari modal 4 juta yang kalian belinya acak-acakan, nggak satu waktu. Kalau satu waktu kemudian didiem kan belum tentu, tapi karena belinya ngacak, belinya terus-terusan,
maka kalian dari 4 juta tadi akan mendapatkan 68 juta. Apakah itu mungkin? Pertanyaannya seperti itu. Kalau dollar cost average tidak harus turun. naik beli bulan depan gajian beli, bulan depan gajian beli, ternyata naik is oke. Tapi kalau turun pun dia seperti tadi gitu loh. Hitung-hitungannya naik ya tinggal hitungan. Jadi tinggal punya modal dibagi harga pasar jumlah koin, nanti totalkan koinnya. Begitu suatu saat kalian jual total koin kalikan harga pasarnya gitu ya. Ya bukan soal mustahil gak mustahil, nyatanya dalam faktanya, dalam siklus sejarahnya dia, mau lihat-lihat Shiba Inu, Dogecoin, Dogecoin, bahkan koin-koin nggak jelas sekalipun, plek-tiplek nggak jelas, nyatanya seperti itu. Semua orang misalkan, oh tapi kan dari sini Dogecoin harganya dari 0, ke 15.000 misalnya nih, 15.000. Masa sih bisa ngejual sampai sedunia begitu? Lah emang kalian sanggup? Siapa yang sanggup? Kalian beli di 11.000, turun duitmu dari anggap aja 100 juta, turun 70%, tiba-tiba duitmu tinggal 25 juta. Kamu sanggup? Coba bayangkan seperti tadi lah. Sanggup memang nahan duit di sini aja nih tadi, dari sini ke sini itu 70%. Sanggup? Jangan-jangan kalian tuh duit 1 juta turun tinggal 900.000, kalian udah nangis luar biasa, berguling-guling, berkeringatan sampai ketek-ketek. Ayo kalian berani? Atau tiba-tiba turun dari 500.000 sekarang, coba kalian mau nyalain siapa? Kalau bisa tak koes tuh kata dia, itu kurang ajar, scammer. Berani? Paling-paling kalian begitu turun sedikit set, 99% orang sedunia jual guys. Makanya yang beruntung adalah 1% sedunia, ketika orang yang yakin betul dengan ilmunya, yakin betul dengan hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian yang rugi di sini nggak ngapa-ngapain karena kapok, ya kalian yang rugi. Naik sedikit ternyata dekat sumpah sini, saat dari bawah sekali memang naik jet sedikit dan sudah tidak bisa naik ke sana lagi. Mau kayak gimana pun kalian akan rugi besar, rugi aja gitu ya. Tapi orang yang dollar cost average beli di sini, kan saya bilang tadi nggak perlu naik sampai ke sini lagi lah gitu. Cukup segini udah balik modal, bahkan sudah untung, nggak perlu sampai ke sini lagi. Nah, orang-orang seperti ini kan cuma 1% di dunia guys. Nah, apakah kalian mau menjadi yang 99% atau yang 1% tadi? Jadi sangat mustahil. Hari ini orang tuh luar biasa takut sekali beli kripto. Ya wis, is oke, karena memang seperti itu. Jadi suatu saat kalau ada yang ngomong untung apa segala macam, lah ya emang orang yang paham gitu ya. Makanya hitung-hitungan ini adalah soal kepahaman. Apakah benar ini akan naik, apa akan turun, itu sudah biarkan saja pada yang kuasa gitu. Ngapain juga, toh kita keluar rumah berjualan, berdagang, wajib untung enggak juga. Sama juga ini beli naik, ya alhamdulillah. Turun, ya memang waktunya, mungkin belum waktunya kita dapat untung gitu saja. Yang penting yang kita tanamkan adalah soal keyakinan. Nah, keyakinan ini bukan semata-mata seujuk-ujuk gedebruk-gedebruk kata dia, kata orang, kata ono, kata situ. Nanti kamu akan kecewa. Beginilah cara menghitungnya, beginilah caranya, beginilah bacanya, begitulah cara kalian mempelajarinya. Mungkin kalian nggak perlulah Dogecoin itu apa, siapa pendirinya, bagaimana di belakang sana, mungkin nggak perlu. Cukup belajar ekonominya aja. Kapan dia naik, kapan dia turun, bagaimana dia naik, berapa tinggi dia naiknya, kira-kira mau berapa. Udah, kalian belajarnya cuanismenya aja. Cuanismenya. Ya kita kan bisanya baca masa lalu. Apakah masa lalu bisa terulang? Lah nggak tahu. Emang kita dukun ya, nggak tahu guys. Jadi
kita berusaha, kita belajar memahami, kemudian nanti untuk kita menentukan, oh mudah-mudahan begitu. Kalaupun tidak begitu, oh begini caranya nih. Saya dulu berharap ke 20.000, ternyata kemarin naik set turun kan. Lah kalau turun, dia puncak gunung turun, naik bikin gunung lagi, turun lagi, berarti mau bikin gunung lagi ya, nggak usah muluk-muluk ya, segini berarti kan gunung kecil lagi, dia turun lagi, lama-lama habis nggak laku. Itu adalah cara kita membaca, tidak ini ya kita muluk-muluk. Kalau memang di sini gagal, di sini ya di sini pasti dia naik, pasti naik, cuman mungkin nggak akan sampai ngelewatin harga beli mungkin ya. Makanya target kita adalah cukup sampai di sini saja. Itu adalah potensi-potensi yang kita bisa ambil dari sana, cara kita untuk berhasil. Jadi ya kalau kalian cuman sekedar ya saya berharap sih kalian mau dimanapun nggak akan berhasil, apalagi di dunia digital seperti ini. Nggak kelihatan, cuma kelihatan angka, nggak ngejogrok barangnya seperti kalian jualan pempek di pinggir jalan, itu lain cerita. Kalau kalian hitung juga mungkin rugi-rugi juga, kalian nggak akan ngitung begini-gini deh, nggak bakalan kan. Jualan fisik tahu-tahu setelah 2 tahun, setelah setahun tahu-tahu bangkrut. Coba kalian hitung dari pertama modal sampai 2 tahun kemudian, kalkulasi berapa kalian modal, berapa kalian pengeluaran, berapa jam ini sekian kamu ngapain aja, segala macam tetem bengeknya. Belum tentu untung juga kan, cuma kalian nggak pernah ngitung karena jangkanya panjang. Sementara ini naik turun setiap hari 2%, 3%, 5%, 10%, kadang-kadang 30%, bikin gila seseorang gitu ya. Nah itu adalah pola-pola. Oke, jadi begitu guys. Saya tadi menghitung dollar cost average, fungsinya apa dan bagaimana. Kalau sedang turun, dollar cost average is okay. Kalau naik juga bisa ya. Kalau Bitcoin nunggu 50 juta ya kapan guys, sekarang udah 1 miliar. Nunggu segitu kapan mau belinya ya, sekarang beli, turun nggak apa-apa, beli naik lagi, beli lagi, turun lagi ya, kita memang begitu. Kalau memang investasi ya target. Kalau memang gaji bulan kayak tadi 1 juta, bulan depan juta, bulan depan juta, saya nggak peduli. Nggak peduli pun sama sekali. Makin turun makin senang dia karena dapat koin lebih banyak kan. Saya bilang yang begini ini itu cuma 1% sedunia guys, 1%. Kalau ada 10 miliar manusia seandainya gitu ya yang beli, itu cuman berapa orang aja yang berhasil. Nah kalian cuma tinggal milih aja mau ikut siapa, mau orang 1% atau orang yang 99%. Udah begitu aja. Oke, itu saja. Terima kasih. Bye bye.